dan takut kepada Allah itu bisa muncul kalau kita lihat di kitab ini dengan dua sebab. Yang pertama apa? Rasa takut ini muncul dari ma'rifah atau mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengenal Allah dia akan takut kepada Allah. Kekuasaannya terhadap makhluk, keras siksaannya dan hukuman Allah terhadap musuh-musuhnya, musuh para rasul dan wali-walinya, ya, serta azab yang diturunkan kepada mereka di dunia ini. Jadi jamaah sekalian, kalau kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kekuasaannya Allah taala, mengenal siksa Allah yang sangat keras itu, mengenal hukuman Allah bagi orang-orang yang memusuhinya, yang memusuhi para rasul, ya, dan wali-walinya, maka kita akan muncul rasa takut kepada Allah, ya. Yang kedua apa? Yang kedua, rasa takut kepada Allah itu akan muncul dengan memperhatikan ayat-ayat ancaman, Pak. Ya, memperhatikan ayat-ayat ancaman dan memikirkan apa yang telah disediakan oleh Allah bagi musuh-musuhnya berupa azab di dalam kubur, ya, dan juga di neraka jahanam, ya. Begitu pula ketika seorang muslim meyakini bahwasanya Allah taala berkuasa untuk mengazab seluruh makhluk jika dia menghendaki, ya. Jika tidak ada yang dapat menolak keputusannya dan tidak ada yang dapat terlepas dari hukumannya, bahwasanya azab Allah taala tidak dapat dibayangkan dahsyatnya. Jika seorang muslim mengimani semua itu, niscaya akan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga rasa takut memenuhi hatinya, berjalan di seluruh urat nadinya, ya. Rasa takut ini akan mencegah seseorang muslim dari perbuatan maksiat kepada Allah dan mencegahnya untuk melakukan perkara yang dia benci, ya. Masya Allah, Pak. Jadi ini adalah adab yang ketiga kita kepada Allah, memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf, ya, kalau bahasa Arab, al-khauf, takut kita kepada Allah. Ya, ada dua tadi yang disebutkan, ya. Kalau mau muncul rasa takut kepada Allah, yang pertama apa tadi? Yang pertama mengenal Allah taala, ma'rifah, mengenal Allah, bahwa Allah ya kuasa atas musuh-musuhnya, Allah kuasa atas musuh rasul-rasulnya, dan Allah kuasa atas musuh wali-walinya. Siapa wali Allah, Pak? Ya, wali Allah itu kalau kita lihat di ayat yang lain, ya, disebutkan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Jadi kita semua sebenarnya walinya Allah, ya, asalkan apa? Asalkan beriman, ya. Walaupun sebagian orang mengatakan wali yang bisa berjalan di atas air, gitu ya, yang bisa apa, Pak? Ya, di sini ada, di sana ada juga, gitu kan? Kan ada juga yang begitu, ya. Bahkan ada foto menarik kemarin, dapat ada satu orang di sebuah kelompok, ya, di sebuah masa begitu, ada dua kelihatannya, kelihatan di sini dan di sana. Entah benar fotonya atau fotonya yang diedit. Kira-kira gimana, Pak? Jadi muncul ada seseorang yang dihormati lah begitu, ya. Ditampilkan foto, di sini terlihat dia, di sana terlihat lagi. Kira-kira wali atau bukan ini? Wali murid, ya. Jadi secara umum disebutkan oleh Allah taala wali itu apa? Ya, wali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah, itulah wali Allah. Jadi orang yang beriman secara umum itu wali-walinya Allah. Jadi orang yang memusuhi walinya Allah berarti apa? Allah berkuasa. Berkuasa apa? Untuk memberikan hukuman bagi mereka. Yang kedua apa? Ya, setelah mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, rasa takut itu akan muncul dengan apa? Dengan mengetahui azab-azabnya Allah. Ancaman Allah itu kita ketahui dengan sebenar-benarnya, ya, azabnya Allah yang ada dalam Al-Quran. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita menyadari ini, di saat dibacakan ayat-ayat azab di dalam Al-Quran itu, ayat azab oleh imam dibacain, kita biasanya bersedih, gitu ya. Cuma masalahnya kita kadang nggak ngerti, Pak, ya. Dibaca ayat azab, mukanya masih apa, Pak? Masih berseri, gitu ya. Ya. Kalau ketika saya di Mesir itu, di Mesir kuliah dulu, di Sudan kuliah dulu, ketika sholat subuh misalnya imam baca ayat, gitu ya, habis itu tiba-tiba di samping kanan kita ada yang bersedih, gitu,
ya bersedih. Kenapa dia bersedih gitu ya? Ya, karena kita kurang paham di awal-awal dulu. Aduh, ini kayaknya orang ini ada masalah di rumahnya gitu. Ternyata apa? Setelah kita cek, ayat yang dibacakan adalah ayat-ayat tentang azab gitu, tentang neraka, Pak. Ya, mereka apa? Rasa takutnya muncul hanya dengan mendengar saja. Mudah-mudahan kita diberikan rasa takut itu banyak. Kalau sekarang banyak orang-orang yang ditakuti, bahkan dibacain gitu. Ditakuti, dibacain artinya, ditunjukkan gambar nerakanya, ditunjukkan gambar-gambar yang menyeramkan. Biasa aja gitu ya. Benar nggak, Pak? Ini harusnya jadi introspeksi gitu. Jadi ketika kita lihat gambaran itu dan tidak menakutkan kita, itu harus banyak istighfar, Pak. Harus banyak istighfar. Kok biasa aja gitu. Diingatkan dengan ancaman-ancaman, biasa aja gitu. Ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat di kitab ini, tujuan Allah Ta'ala yang menyebutkan azab itu apa? Tujuannya menakuti manusia, tujuannya apa? Maka diantaranya ya disebutkan di sini di ayat 16 di dalam surat Az-Zumar itu, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Ya wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Jadi ketika Allah menyebutkan azab-azabnya ya di dalam kitab Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasul di dalam hadisnya, tujuannya apa? Tujuannya untuk ngancam gitu, Pak. Jadi ya kalau kita di rumah mungkin yang punya anak sering ngancam anak, Pak ya? Pernah gak, Pak? Apa tujuan Bapak ngancam anak? Ya walaupun kata anak, ya Bapak nggak sayang lagi sama aku katanya gitu. Ya, ayah nggak sayang lagi sama aku. Padahal apa, Pak? Ancaman kita itu karena nggak sayang atau karena sayang? Karena sayang. Ya, justru kalau nggak sayang lagi mungkin kita nggak ngancam-ngancam lagi kan? Ya, tapi kalau kita ancam, nanti jajannya kukurangi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita menginginkan dia baik. Dan Allah, ya sunnatullahnya apa? Ketika menginginkan hamba-hambanya baik, kadang mengancam gitu. Biar apa? Biar dia takut. Makanya kata Allah, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu. Allah Ta'ala dengan azab itu ya ingin membuat hamba-hambanya menjadi takut gitu. Ya. Jadi kalau tidak takut dengan ancaman Allah, berarti apa, Pak? Ada masalah gitu. Ya walaupun sekarang juga ada apa namanya, ada ajaran baru kan, yang nggak usah takut gitu, nggak usah takut sama azab-azab Allah, dan nggak usah mengharap nikmat-nikmat yang dijanjikan Allah. Ada kan begitu kan? Nggak usah takut dan nggak usah mengharap. Terus apa gunanya? Allah menyebutkan nikmat-nikmat di dalam Al-Quran, menceritakan surga, dan kemudian mengancam dengan neraka. Apa gunanya dong kalau kita tidak boleh takut dan kita tidak boleh mengharap? Nah, ini ajaran baru namanya, Pak. Ajaran baru. Justru kita memang harus takut. Allah sendiri yang mengatakan dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu. Jadi dengan azab-azab itu Allah menginginkan apa? Menginginkan biar hamba-hambanya itu takut gitu. Takut kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Makanya disebutkan kemudian oleh Allah, ya ibadi fattaqun. Ya wahai hambaku, bertakwalah kepadaku. Dan kalau kita lihat di ayat yang lain, ya ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah, untuk memperkaya ya, Allah Ta'ala memberikan rasa takut ya kepada manusia itu bukan berupa ayat-ayat qauliyah saja. Ya, kan kalau ayat-ayat yang dibacakan oleh imam gitu kan, ketika sholat itu kan qauliyah kan, ya artinya apa? Memang yang terbaca gitu, ya. Ada azab yang pedih gitu kan, iqab yang syadid gitu kan. Itu kan azab-azab yang disebut langsung dengan perkataan Allah Ta'ala. Nah coba ada juga ya ancaman Allah itu berupa yang lain, bukan berupa perkataan langsung. Ada yang berupa apa, Pak? Berupa ayat-ayat kauniyah namanya. Ayat-ayat kauniyah itu artinya apa, Pak? Ayat-ayat kejadian alam semesta. Jadi adanya gempa, adanya longsor,
adanya musibah, itu kan menakutkan kan? Sebenarnya tujuan Allah itu apa? Tujuan Allah itu ingin membuat kita kembali, ingin membuat kita menjadi takut gitu. Ya, apalagi apa? Kalau sempat mati kita di saat itu sedang, misalnya kita sedang melakukan kesalahan, kita sedang melakukan kemaksiatan, tiba-tiba gempa, habis itu runtuh rumah kita dan kita kemudian tertimbun reruntuhan. Pernah nggak ngebayang begitu, Pak? Ya, kadang-kadang ya kita kepikiran gitu ya, kalau sedang tidak taat gitu kan, kan manusia itu tempat salah dan lupa, Pak ya. Ya, kalau nggak salah dan lupa berarti bukan manusia, Pak ya. Kadang-kadang pas salah gitu ya, kita sedang ghaflah, kita sedang lalai gitu ya. Habis itu kita kadang ingat gitu, ingat langsung kan. Oh, ini kalau saya meninggal saat ini, malaikat maut datang saat ini. Pernah nggak muncul rasa takut seperti itu? Kalau tiba-tiba gedung ini runtuh gitu, kalau runtuhnya gedung seperti kita saat ini, ada rasa takut yang berlebihan nggak? Ini kita lagi zikir nih, kita lagi ngaji, Pak. Ada nggak rasa takut masjidnya rubuh gitu? Kayaknya nggak takut-takut amat kan? Subhanallah, Pak. Tapi kalau ketika kita sedang ya ghaflah, sedang lalai, muncul rasa itu, pernah nggak Bapak rasakan? Muncul rasa itu. Jangan-jangan nih kalau aku datang malaikat maut saat ini, gitu ya. Karena malaikat maut itu nggak ada janjian dulu, Pak. Beda dengan para anbiya kan? Kalau para anbiya mungkin bisa datang dia dalam bentuk manusia kan, ya seperti kisah Nabi Musa misalnya kan, datang dalam bentuk manusia, bahkan sampai pernah ditonjok kan. Pernah dengar kisahnya, hadisnya kan, Pak ya? Nabi Musa nonjokin siapa, Pak? Nonjokin malaikat maut kan, malaikat maut yang mau nyambut nyawa Nabi Musa, ditonjokin sama Nabi Musa. Itu karena diberitakan hadis, jadi kita percaya, Pak ya. Tapi kalau kita kayaknya nggak ada manusia atau malaikat berubah jadi manusia ketika nyabut nyawa kita, kayaknya nggak ada, Pak. Belum pernah kan? Ya, datang dia, wahai Ustadz Rahmat, ya, apakah kamu sudah siap, gitu kan? Ya, nggak ada kan? Nggak ada. Ya, dia langsung tiba-tiba. Ya, dan kita nggak tahu sedang apa ketika itu. Maka ketika kita sedang ghaflah itu, sedang lalai, ada rasa takut itu. Nah, kalau muncul rasa itu, Pak, bersyukurlah kepada Allah. Itu adalah rasa takut yang bagus, yang harus dipertahankan. Sehingga apa? Ketika kita ingin melanjutkan perbuatan yang salah itu, ya, kita mikir gitu, kita mikir. Tapi kalau nggak ada rasa takut ketika itu, ya, berarti apa, Pak? Berarti ya nauzubillah, iman kita masih rendah-rendah begitu, Pak ya. Ya. Jadi takut kepada, ya selain tadi qauliyah kan, ayat-ayat qauliyah, ya, takut kepada ayat-ayat kauniyah juga penting. Ya, makanya disebutkan oleh Allah Taala di dalam surat Al-Isra itu ayat 59, wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa, kata Allah. Ya, di akhir surat Isra ayat 59. Jadi Allah katakan wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Tidaklah kami, ya, kirimkan ayat-ayat kami, ayat-ayat kauniyah tadi, gempa, tsunami, apalagi, Pak, longsor dan lain sebagainya. Tidaklah kami kirim itu kecuali untuk apa? Untuk nakuti, takhwifa. Ya. Nah, kalau ada orang yang nggak takut dengan itu, biasa aja, katanya gitu kan. Kalau orang-orang barat, orang-orang kafir kan nggak ada rasa takut itu lagi, Pak ya. Ya, nggak ada rasa takut itu. Apalagi sekarang misalnya BMKG ya, BMKG memprediksikan hujan ya mundur lagi katanya. Padahal kemarin katanya akhir apa, Pak? Akhir Oktober ya kemungkinan hujan, kata gitu ya. Nah, ini mundur lagi, mundurnya kemungkinan sampai akhir. Bagi kita orang beriman bisa dijadikan itu sebagai, ya, peringatan dan muncul rasa takut, Jangan-jangan Allah sedang apa, Pak? Sedang ingin memberi ancaman kepada kita. Ya, bayangkan, Pak, kalau nggak hujan-hujan di Indonesia 1 tahun, ya, sekarang aja sudah banyak yang kering. Sehingga apa? Ketika muncul rasa takut itu membuat kita berzikir kepada Allah. Ketika muncul rasa takut itu membuat kita dekat dengan Allah Ta'ala, ya.
Apalagi kalau mau melakukan kemaksiatan ada rasa apa Pak? Ada rasa enggan gitu ya. Makanya di dalam surat yang lain ya, kita lihat di dalam surat Al-A'raf misalnya ayat 96 ya. Apa kata Allah di situ? Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Ya, jadi kata Allah Ta'ala, apakah penduduk negeri itu merasa aman, kata Allah, nggak ada rasa takut gitu terhadap apa? Terhadap azabnya Allah. Jadi azab itu bisa datang ketika mereka tidur tiba-tiba ya, di malam hari, bayata wa hum naimun. Jadi azab itu datang ketika malam dan mereka sedang tidur. Pernah nggak? Ini kalau aku tidur malam ini, nanti malam tiba-tiba jet tempur jatuhin apa Pak? Jatuhin rudal gitu. Nah, kalau kita enggak gitu. Tapi kalau kita dengar saudara kita di Palestina hari ini, khususnya di Gaza, ya seperti ada saudara kita, siapa namanya, Muhammad Hussein itu, ada saudara kita satu lagi, siapa namanya itu? Bang Onim itu ya, yang suka cerita kan? Dia suka cerita tuh, bahkan live ketika apa? Suara apa Pak? Suara pesawat di atasnya terdengar di dalam live-nya itu. Ya. Habis itu dia katakan, ya kalau kita di sini ya pokoknya sebelum tidur apa? Harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah saja terus. Benar gak? Artinya apa? Karena rasa takut dibom tadi, rasa takut kejadian bisa berubah dalam sekejap di malam itu, maka apa? Sebelumnya dia sudah siap-siap gitu, sudah siap-siap. Nah, kita Pak, kita gimana Pak? Ketika tidur semalam, merasa aman gak Pak? Ketika tidur semalam gitu. Kalau nanti malam kan belum Pak ya. Jadi kalau misalnya dia sudah merasa takut, ya, udah merasa takut, di malam hari bisa datang apa saja, malaikat maut bisa datang, reruntuhan bisa datang, apalagi musibah bisa datang. Maka dia apa? Ketika mau tidur itu dia akan bacakan ayat-ayat, dia bacakan hadis-hadis, zikir-zikir yang ada di dalam ayat dan hadis. Sehingga apa? Dia menyerahkan di malam itu kepada Allah. Makanya ada kan ya zikir-zikir yang kalau dibacakan sebelum tidur itu akan membuat orang apa Pak? Ya seperti kembali ke fitrah gitu. Bahkan kalau meninggal di malam itu artinya ruhnya tidak dikembalikan lagi, maka dia mati dalam keadaan fitrah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau bisa kita semua hafal itu gitu. Ya. Biasanya kalau kajian, bahkan ada di sini kelas ibu-ibu itu ya, saya suruh tulis ya doa tidur misalnya, suruh tulis ya, ada kemarin ditulis sama sebagian jamaah dan kemudian dibagi-bagikan yang nggak hafal gitu. Jadi sebelum tidur dia sudah baca zikir-zikir itu, sehingga apa? Kalaupun nanti di tengah malam dia dipanggil oleh Allah Ta'ala, malaikat maut datang, dia apa? Dalam keadaan fitrah. Masya Allah Pak ya, karena pada dasarnya Allah sebutkan tadi di dalam apa? Surat Al-A'raf ayat 96 itu, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Apakah ya penduduk negeri itu merasa aman gitu? Merasa aman dari apa? Dari azab Allah yang datang di malam hari, yang ketika itu mereka sedang tidur. Atau disebutkan apa? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah mereka merasa aman, azab itu datang kepada mereka ketika waktu duha, wahum yal'abun, dan ketika itu mereka sedang yal'abun, sedang main Pak. Masya Allah ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan ya adab yang ketiga ini menjadi peringatan kepada kita ya. Harus takut kita kepada Allah. Jadi sikap kita ya, baik perkataan baik perbuatan, harus muncul rasa takut. Jadi kalau ada rasa takut ketika kita mau mengatakan sesuatu yang salah, nggak jadi kita katakan. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang salah, nggak jadi kita lakukan. Itu efek dari muncul rasa takut kepada Allah. Dan juga disebutkan di kitab ini ya, surat Toha ayat 113, wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun au yuhditsu lahum dzikra. Dan demikianlah kata Allah, kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab
Dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman, kata Allah. Wasarrafna fihi minal wa'id. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan ancaman-ancaman. Jadi kalau dalam Al-Quran kan berarti apa? Ancaman kauliyah tadi kan, ya, dijelaskan oleh Allah. Tujuannya apa? Agar mereka bertakwa, la'allahum yattaqun, agar mereka takut kepada Allah. Au yuhditsu lahum dzikra, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran kepada mereka. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, dua ayat ini yang disebutkan oleh penulis kitab ini, ya, sebenarnya sudah cukup untuk memberikan pengajaran, memberikan rasa takut kepada kita. Karena pada dasarnya, ya, rasa takut kepada Allah itu tujuannya adalah, ya, biar kita tidak melakukan, ya, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Ta'ala. Maka disebutkan di dalam kitab ini, ya, di halaman 23, rasa takut kepada Allah itu akan membuahkan, ya, banyak hal. Di antaranya apa? Ketika muncul rasa takut kepada Allah, seseorang akan meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala, dan kemudian dia akan menjauhinya. Masya Allah, nggak jadi maksiat gitu, karena muncul rasa takut, ya. Jangan pula dibilang, Pak, wah, kalau ninggalin maksiat gara-gara takut kepada Allah, berarti bukan karena Allah dong. Karena apa? Ya karena takut. Ya memang diperintahkan. Ya memang diperintahkan. Jadi jangan sampai terpengaruh seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang pada hari ini. Kamu jangan takut, kamu jangan mengharap apa yang dijanjikan oleh Allah, tapi kamu, ya, lakukan saja karena mengharapkan ridho Allah. Iya benar, mengharapkan ridho Allah, iya benar. Tapi ketika kita takut kepada azab Allah, kepada ancaman Allah, itulah wujud kita mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Begitu juga ketika kita melakukan sesuatu, ingin apa, Pak? Ingin mengharapkan ganjaran dari Allah Ta'ala, ya. Maka ketika kita melakukan sesuatu ibadah karena mengharapkan ganjaran dari Allah Ta'ala, maka di saat itu memenuhi syarat mendapatkan ridho Allah, ya. Jadi bukan hanya cari ridho, tapi apa? Memenuhi syarat untuk mendapatkan ridho. Makanya seperti di dalam hadis tentang puasa itu kan sampai disebutkan kan, ya, man soma Ramadan imanan wahtisaba, kan ada gitu kan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap apa? Mengharap ganjaran. Jadi nggak apa-apa, memang diperintahkan. Kalau kamu puasa nggak mengharap ganjaran, berarti nggak memenuhi syarat untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu harus takut, kamu harus mengharapkan ganjaran. Jadi jangan sampai kita menafikan syarat untuk mendapatkan tujuan, ya. Jadi ibaratnya mau lulus kuliah tapi nggak apa, Pak? Mau lulus kuliah tapi nggak belajar gitu. Lucu kan? Ya. Jadi nggak melakukan asbab gitu ya. Saya pokoknya maunya lulus, ya, mau lulus nggak lulus, pokoknya saya mau lulus gitu. Tapi dia tidak melakukan asbab gitu. Begitu juga, pokoknya aku ibadah ingin mendapatkan ridho, tapi dia tidak melakukan apa, Pak? Melakukan syarat-syarat. Kira-kira dapat ridho nggak? Tidak, ya, karena dapat ridho Allah itu minimal 2 syaratnya kan. Syarat yang pertama apa, Pak? Niatnya harus tulus. Yang kedua, harus sesuai dengan petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk Rasul. Dan di antara petunjuk Rasul itu, kalau ada azab, ada ancaman, kamu harus takut. Kalau ada ganjaran yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, kamu harus harapkan, kamu harus cari. Maka ketika memenuhi 2 syarat itu, baru mendapatkan ridho Allah, ya. Nah, yang kedua apa? Orang yang takut kepada Allah itu akan membuat dia menunaikan semua kewajiban dan amal ketaatan, serta bersegera melakukan apa, Pak? Melakukan, ya, amal ketaatan itu dan selalu menjaganya. Yang ketiga, senantiasa bergantung kepada Allah, sebab tak ada tempat berlari darinya kecuali kepadanya, dan tak ada yang bisa menyelamatkannya dari azabnya kecuali Allah semata. Dan yang terakhir, Pak, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah akan melahirkan apa? Ketetapan hati di hadapan para makhluk.
ya, dan tidak merasa takut kepada mereka. Sebab hati yang telah dipenuhi rasa takut kepada Allah Ta'ala tidak akan takut kepada selainnya. Bahkan seluruh makhluk takut kepadanya. Sampai-sampai engkau mendapati para pendosa takut kepada seorang muslim yang soleh. Sebaliknya dia tidak takut ya kepada mereka. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ditanamkan oleh Allah rasa takut kepadanya, sehingga apa? Tak ada rasa takut sedikit pun kepada ya makhluk-makhluk Allah. Bahkan mudah-mudahan pendosa takut kepada kita, bukan justru pendosa ya kita takuti. Ya, kalau sekarang rasanya pendosa banyak mendominasi karena apa, Pak? Rasa-rasanya banyak orang-orang yang soleh takut kepada pendosa hari ini, Pak ya. Ya, makanya pendosa yang berkuasa di kantor yang adem gitu kan. Bahkan juga berkuasa di mana, Pak? Di tempat yang keras ya. Di jalan pun yang berkuasa sekarang siapa, Pak? Orang soleh apa orang jahat? Ya, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu dirahmati Allah ya ditanamkan rasa takut kepada Allah, sehingga apa? Kita tidak ada rasa takut kepada makhluk sedikit pun. Sehingga orang-orang yang jahat itu takut kepada kita. Ya, orang-orang kafir takut kepada kita. Sehingga apa? Kita bisa mengendalikan manusia di dunia ya di bawah kendali Allah, di bawah kendali hukum Allah Ta'ala. Taib Bapak Ibu dirahmati Allah, ini mungkin yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.